Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Pencapaian pengamanan dan pengendalian terhadap sumber daya informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi harus menjadi prioritas bagi manajemen Puncak. Meskipun pengendalian intern tetap sama, namun sistem berbasis komputer mensyaratkan kebijakan dan prosedur yang berbeda. Di dalam pengendalian sistem informasi berbasis komputer, terdapat dua pengendalian, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian umum. Pengendalian umum ini adalah pengendalian yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam pengendalian umum ini berkaitan dengan kegiatan yang meliputi seluruh pengendalian yang dicakup oleh lingkungan pengendalian internal. Begitu juga dengan komponen pengendalian internal lainnya. Pengendalian umum juga ditemukan dalam aktivitas pengendalian sistem pengendalian informasi. Di dalam pengendalian umum terdapat pengendalian yang berkaitan dengan organisasi, yaitu pengendalian dokumentasi, pengendalian akuntabilitas aktiva, pengendalian praktik manajemen, pengendalian operasi pusat informasi, pengendalian otoritas, dan pengendalian akses. Berikutnya adalah pengendalian dokumentasi yang terdiri dari manual prosedur dan cara lainnya untuk dapat mengoperasikan sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen, termasuk pernyataan kebijakan, bagan organisasi, dan deskripsi tugas. Di dalam pengendalian dokumentasi dilakukan dengan menempatkan pustakawan untuk memelihara seluruh dokumen perusahaan dan orang yang tidak diizinkan tidak boleh mengakses dokumen tersebut. Berikutnya adalah pengendalian akuntabilitas aktiva, yaitu menggunakan buku pembantu, rekonsiliasi, prosedur yang disepakati, menggunakan lodge dan register, dan review dan penilaian ulang. Berikutnya adalah pengendalian praktik manajemen, yaitu praktik-praktik dan kebijakan manajemen, komitmen terhadap kompetensi, praktik-praktik perencanaan, praktik-praktik audit, dan pengendalian operasional dan manajemen. Yang berikutnya adalah pengendalian pusat informasi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama prosedur pengoperasian komputer, yakni pengoperasian komputer yang harus diawasi atau supervisi pada dicermati dengan seksama. Dan yang kedua adalah prosedur pengecekan perangkat keras dan perangkat lunak. Di dalam pengendalian umum terdapat beberapa cara, yaitu rencana pengamanan. Rencana pengamanan adalah hal yang menjadi kendala di perusahaan berkaitan dengan pengamanan pelaporan informasi. Karena tidak memadainya pemantauan terhadap pengaman dan pengendalian serta tidak memadainya pemahaman terhadap konsep pengamanan dan pengendalian. Di dalam rencana pengamanan ada beberapa set kegiatan pengelola keamanan data. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi, yang kelima audit. Setelah melakukan 5 hal tersebut, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu status keamanan sekarang, perencanaan keamanan data, proteksi perangkat lunak, manajemen data. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem, pengendalian proyek penyusunan SI, dan elemen pengendalian. Pertama, fungsi sistem. Fungsi sistem ini terdiri dari analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, pengguna, kepustakaan SIA, dan pengawas data. Yang kedua, pengendalian proyek penyusunan SI. Penyusunan sebuah sistem informasi apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan pemborosan. Dan adapun elemen pengendalian, yang pertama, rencana induk jangka panjang. Yang kedua, rencana proyek penyusunan sistem informasi. Yang ketiga, jadwal pengolahan data. Yang keempat, kajian ulang pasca implementasi. Yang kelima, penilaian kinerja periodik. Yang keenam, penetapan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, pengukuran kinerja sistem. Selanjutnya, pengendalian akses fisik dan logis. Kemampuan untuk menggunakan peralatan komputer bisa disebut dengan akses fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian akses fisik dan logis. Kemampuan untuk menggunakan peralatan komputer disebut dengan akses fisik.
Ada 7 cara. Yang pertama, penempatan komputer di ruang terkunci. Yang kedua, hanya menyediakan satu pintu untuk keluar masuk. Yang ketiga, menyertakan identitas karyawan, kartu atau budget. Yang keempat, mensyaratkan tiap pengunjung tanda tangan. Yang kelima, penggunaan alarm untuk akses yang tidak sah. 6. Pembatasan akses ke saluran pribadi. Yang ketujuh, pemasangan kunci pada PC atau peralatan lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian akses logis. Kemampuan untuk memperoleh akses ke data perusahaan disebut dengan akses logis. Pengamanan akses logis dapat dilakukan dengan yang pertama password, yang kedua identifikasi pribadi, yang ketiga identifikasi biometrik, yang keempat uji kompatibilitas. Selanjutnya, pengendalian penyimpanan data. Pada dasarnya, informasi merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Informasi ini mampu mengutarakan keberhasilan, juga dapat mengantarkan ke jurang kehancuran. Hal ini tergantung dari penyimpanan datanya. Setiap perusahaan harus mendokumentasikan langkah-langkah melindungi data, juga upaya-upaya pengamanan data, menjaga file dan dokumen yang bersifat rahasia. Kontrak yang mensyaratkan membantu keamanan dan kerahasiaan data. Penyimpanan data ini dapat menggunakan label file yang dapat melindungi dari penggunaan yang tidak tepat. Ada 2 label. Yang pertama, label intern, yang kedua label ekstern. Label intern adalah label yang ditulis dengan bahasa mesin dan berada di dalam komputer. Yang kedua, label ekstern yang berupa tempelan secara kertas di bagian luar berisi nama file, isi dan tanggal proses.